Apa kabar semuanya? Baik. Kalau alhamdulillah baik. Di sini ada yang nggak masuk? Ada Siapa? Riki sama Doni. Oh, kenapa? Sakit. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Lupa. Loh, nggak belajar ya tadi malam. Minggu lalu kita itu belajar tentang perpindahan kalor atau panas. Sekarang kita akan praktikum tentang perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Pinter. Ya, sebelum kita melakukan praktikum, Ibu akan mengulas sedikit materinya terlebih dahulu, yaitu tentang perpindahan kalor atau panas. Panas atau kalor itu merupakan suatu energi yang berpindah yang mengakibatkan perbedaan suhu. Perpindahan kalor itu ada berapa? Ada 3. Ya, pinter. Apa saja? Konduksi. Terus konveksi. Terus radiasi. Konduksi itu apa? Ada yang tahu? Konduksi itu merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Dalam arti perpindahan panas atau kalor pada suatu zat itu tidak disertai dengan adanya perpindahan pada partikel-partikelnya. Contohnya perpindahan konduksi itu seperti ketika kita memasak air. Nah, pancinya itu akan merasa panas. Itu termasuk dengan perpindahan secara konduksi. Paham? Paham. Ya, terus yang kedua itu konveksi. Yang dimaksud dengan konveksi ini adalah suatu perpindahan panas yang melalui aliran zat yang perantaranya itu ikut juga berpindah, seperti gerakan pada balon udara. Nah, gerakan balon udara ini termasuk perpindahan secara konveksi. Yang ketiga itu apa? Radiasi. Ya, radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara disertai cahaya. Seperti panasnya matahari yang sampai ke bumi, itu termasuk perpindahan panas secara radiasi. Sudah paham semuanya? Paham. Ya, kita akan melakukan uji coba praktikum perpindahan kalor secara konduksi. Kan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan 1 buah lilin. Yang kedua ada korek api. Terus yang ketiga ada sumpit kayu, batang besi, kemudian batang tembaga, sumpit terbuat dari plastik, dan kain secukupnya. Yang pertama, hidupkan lilin dengan menggunakan korek api. Selanjutnya, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit kayu. Apa yang kamu rasakan? Tidak merasakan apa-apa. Ya. Selanjutnya, batang besi tersebut gantilah dengan batang tembaga dengan menggunakan sumpit kayu. Apa yang kamu rasakan? Sama, tidak merasakan apa-apa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, langkah selanjutnya, sumpit kayu diganti dengan sumpit plastik. Ambillah batang tembaga, kemudian panaskan dalam panas api. Apa yang kamu rasakan? Tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Selanjutnya, batang besi
menggunakan sumpit plastik. Kemudian panaskan dalam api. Apa yang kamu rasakan? Tidak merasakan apa-apa. Langkah selanjutnya, ambillah batang besi, kemudian panaskan dalam korek api. Apa yang kamu rasakan? Panas. Selanjutnya, ambillah batang tembaga, lalu panaskan dalam api. Apa yang kamu rasakan? Panas juga. Ya. Selanjutnya, untuk langkah yang terakhir, ambillah kain, kemudian balut dengan batang besi tersebut. Kemudian panaskan dalam nyala api. Apa yang kamu rasakan? Tidak merasakan apa-apa. Kemudian batang besi tersebut diganti dengan batang tembaga yang dibalut dengan kain. Kemudian panaskan dalam nyala api. Apa yang kamu rasakan? Tidak merasakan apa-apa. Percobaan tadi. Sekarang sebutkan bahan-bahan apa saja yang dibuat percobaan tadi. Sumpit kayu, Terus, batang tembaga, sumpit plastik, batang besi, korek, kain, dan lilin. ya. Setelah itu, ibu guru mau buatkan sebuah laporan tentang praktikum tadi. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan laporannya. Sudah selesai? Sudah. Ayo dibaca hasil laporannya yang sudah dibuat tadi. Lampiran lembar kegiatan praktikum perpindahan panas konduksi Sekolah MI Darussalam Sumberjo, kelas 4. Alat dan bahan: batang besi, batang tembaga, sumpit kayu yang ujungnya diikat dengan karet gelang, sumpit plastik yang ujungnya diikat dengan karet gelang, kain kecil, kain besar, lilin, dan korek api. 3. Tahap praktikum. 1. Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. 2. Panaskan batang tembaga dan batang besi dengan perantara sumpit yang terbuat dari bambu dan plastik serta gunakan juga kain. 4. Hasil pengamatan. Batang besi pakai sumpit kayu itu tidak panas. Batang tembaga atau besi itu panas. Batang tembaga dilapisi kain kecil tidak panas. Batang besi pakai sumpit plastik tidak panas. Batang tembaga pakai sumpit plastik tidak panas juga. Batang tembaga dilapisi kain besar tidak panas. Batang besi dilapisi dengan kain besar juga tidak panas. Kesimpulan, dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa batang besi jika tidak ada perantara seperti kain, sumpit, kayu, sumpit plastik itu tidak panas. Akan tetapi jika dipanaskan langsung api ke tembaga atau besi akan terasa panas karena konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Sudah. Tepuk tangan bagi semua. Jadi kesimpulan pada praktikum hari ini itu adalah jika batang besi atau batang tembaga itu tidak ada perantara seperti kain, sumpit kayu, sumpit plastik maupun benda apapun itu tidak akan menghasilkan panas. Kalau kita memegang besi ataupun batang tembaga itu secara langsung dan dipanaskan dalam nyala api, itu akan menghantarkan panas. Sudah dipaham anak-anak? Sudah. Alhamdulillah.
Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa belajar di rumah. Yang semangat belajarnya, karena sebentar lagi kita akan ujian. Dan jangan lupa dipelajari materi minggu depan, yakni perpindahan panas secara konveksi. Dipelajari ya, nanti ibu tanya minggu depan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.